Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Malam yang indah, amin. Kita datang dan menghampiri Tuhan. Kita bawa kehidupan kita. Saya percaya kabar kita Pak, malam hari ini kabar yang luar biasa. Amin. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak anugerah yang besar. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami, diberi kesempatan. Kami bisa bersama-sama membangun tahta Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkasih-kasihan di dalam hadirat-Mu. Izinkan kami merasakan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami bawa hidup kami, keluarga kami malam hari ini di mesbah doa. Dan Tuhan datang bertahta di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Kau Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami naikkan syukur kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau letai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
datang menyembah Tuhan yang hidup. Kau sungguh-sungguh ada. Huriana dalam kami letakkan segalanya di hadapan-Mu Tuhan, ya Bapa. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, amin. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami panggil Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Iman kami Tuhan, sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu.
dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari sembah Dia. Oh, Jesus. Hiranarara namase. Oh, hiranarara namaramo. Jesus, Jesus, hallelujah. Ora kama shakata karara kamarara kamararanamu. Jesus. Ora kama shakata karara kamarara kamarara. Ori kata kararaka masakata karadaka. Kami tahu Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami. Kau tidak pernah jauh dari hidup kami. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya di malam hari ini, sekalipun kami berbeda tempat, kami percaya untuk Kau hadir tengah-tengah hidup umat-Mu. Apapun menjadi pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami, kami percaya Kau Tuhan, Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi kami semua malam ini. Urapi kami saat ini semua Tuhan. Berikan kami Roh-Mu, Roh Kudus, menaungi hidup kami. Berkati firman-Mu malam hari ini. Kati hamba-Mu, jadikan firman jadi kebenaran buat kami. Supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab kami siap menyambut sabda-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Salam semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Mesbah Doa pada malam hari ini. Kami percaya sekalipun kita berbeda tempat Bapak Ibu, tapi saya percaya Tuhan kita adalah omnipresence. Dimanapun Tuhan, dimanapun kita berada, di situ Tuhan hadir. Amin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah A Portrait in Times of Trouble. Nah Tuhan pengen gini, kita menyadari bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 46 ayat 1 sampai seterusnya nanti. Kita bisa baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut.
sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sela. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, dan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 6, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 46 ini, Bapak Ibu, ini diperkirakan ditulis pada pemerintahan Raja Hizkia, di mana pada waktu itu, Bapak Ibu, kerajaan Asyur itu adalah suatu kerajaan yang sangat kuat dan sangat kejam, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, itulah yang menghimpit, yang menyebabkan bangsa Israel itu tertekan dan mereka mengalami aniaya, saudara. Dan dikatakan di ayat 3 tadi dikatakan bagaimana penulis kitab Mazmur ini, ayat 46 ini menyatakan bahwa tekanan atau goncangan yang mereka hadapi ada dikatakan seperti gunung-gunung di dalam laut yang bergelora, Bapak Ibu. Artinya ada goncangan, ada gempa yang besar. Jadi penderitaan yang mereka alami itu seperti ada gunung yang goncang, seperti sedang ada gempa bumi ataupun bencana besar. Bahkan dikatakan, saudara, di ayat 7 dikatakan, mereka gambarkan bahwa penderitaan yang mereka alami itu seperti peperangan bangsa melawan bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, bahwa apa yang digambarkan oleh Mazmur 46 ini mungkin sangat related dengan keadaan kita alami hari ini di Indonesia, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita di Indonesia pun banyak gempa, banyak goncangan yang kita hadapi, bukan cuma goncangan bumi, tetapi goncangan ekonomi, apalagi menjelang pemilu hari ini, Bapak Ibu. Sekarang bangsa Indonesia terpecah menjadi 4, Bapak Ibu. Pertama ada kelompok presiden yang pertama, calon pertama, dan calon kedua, dan calon ketiga, dan ada yang golput, Bapak Ibu. Jadi bangsa sedang terpecah. Nah, sehingga kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah bangsa kita, saudara, maka kita khawatir, saudara, bangsa kita akan mengalami juga goncangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada Mazmur 46 ini. Bahkan kalau kita lihat, saudara, ada peperangan besar, saudara, antara Ukraina dan Rusia, saudara, yang sampai hari ini belum kelar sampai dengan hari ini. Bahkan disusul lagi perang antara Israel dengan Hamas, saudara. Tentu saja punya impact yang besar di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan di tengah-tengah bangsa dunia ini, saudara. Nah, sehingga penulis Mazmur 46 merasa penting begini. Mereka merasa penting bagaimana menguatkan bangsa Israel di tengah-tengah impitan daripada kerajaan Asyur yang sangat kuat dan kejam itu, saudara. Penulis Mazmur 46 merasa penting bagaimana dia menghibur umat Tuhan, bagaimana dia memberikan kekuatan buat umat Tuhan, sehingga mereka di tengah-tengah penderitaan tidak menjadi putus asa. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mendorong kita juga hari ini, Bapak Ibu. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kita hadapi. Baik sekarang ada persoalan politik, ekonomi, mungkin persoalan rumah tangga kita, pekerjaan kita kah. Saudara, mari dengarkan firman Tuhan hari ini. Supaya itu menjadi mengencourage kita, menguatkan kita untuk tidak berputus asa ketika harus menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat di ayat 5, saudara. Dikatakan begini. Di tengah-tengah masa kesesakan itu dikatakan, ada aliran sungai. Wow, saudara. Ada aliran sungai yang mengalir, saudara. Di tengah-tengah masa kesesakan ada aliran sungai.
Sungai itu adalah melambangkan, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan umatnya. Wow. Ketika merenungkan ini saya sangat bersuka cita, saudara. Ternyata, Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel di atas himpitan kerajaan Asyur, saudara, mereka justru Tuhan hadir seperti sebuah sungai yang memberikan kesejukan, yang melambangkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau menunjukkan begini, bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa Tuhan tahu bahwa kamu punya persoalan. Dan Tuhan ingin menemani kita, dan Tuhan ingin melepaskan kita dari segala penderitaan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, sehingga di tengah-tengah penderitaan itu, saudara, penulis berkata begini, Allah itu bagi kita. Wow. Bisa nggak Bapak Ibu berkata begini? Di tengah-tengah himpitan kehidupan persoalan yang hadapi, kita berkata seperti pemazmur dikatakan di sini, Allah itu bagi saya. Wow. Bisa diulangin bersama-sama Bapak Ibu? Kalau saudara yang punya pergumulan, persoalan, bilang bersama dengan saya. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, sebabnya tema hari ini adalah a fortress in times of trouble. Artinya benteng di saat kita mengalami kesesakan. Katakan amin, saudara. Nah, bagaimana Tuhan hadir? Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kesesakan kita? Saya baca kembali di ayat 2 tadi, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi yang pertama begini, Bapak. Kehadiran Tuhan itu digambarkan sebagai sebuah benteng, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Timur Tengah atau ke Israel, Bapak Ibu, maka di sana itu syarat yang namanya dengan benteng. Kenapa? Karena Timur Tengah itu adalah daerah konflik, Bapak. Sering terjadi perang, sehingga saudara, kalau kita lihat di Yerusalem, mereka dikelilingi oleh sebuah tembok yang besar. Tembok yang tebal, tembok yang tinggi. Supaya apa? Supaya mereka aman dari serangan musuh-musuh, Bapak Ibu. Benteng adalah tempat perlindungan dari serangan musuh, Bapak. Jadi benteng dikatakan sebagai safe place, tempat yang aman buat kita, Bapak. Amin, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah masa kesesakan, tengah-tengah masa penderitaan, Tuhan berkata, aku adalah benteng. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kenyamanan, perlindungan buat kita dari serangan musuh, dari serangan dari lawan-lawan kita, sebab kita bukan berada di dalam benteng yang lemah. Salah satu benteng yang kuat juga waktu itu di Yeriko, Bapak. Di mana mobil aja bisa lewat, saudara. Sangat tebalnya benteng itu. Tetapi sekalipun bentengnya setebal itu, tetap bisa diruntuhkan, Bapak. Tidak ada yang benteng terlalu kuat. Semua bisa diruntuhkan. Kecuali kalau kita punya benteng pertahanan, yaitu Allah kita. Setuju katakan amin, saudara? Di dalam peperangan, Bapak Ibu, benteng itu adalah penentu apakah orang itu menang atau tidak, saudara. Itu sebabnya saya terlalu percaya apapun persoalan kita, ketika kita jadikan Allah sebagai benteng pertolongan kita, maka kita aman dari segala musuh-musuh kita. Katakan amin, saudara. Hidup, Bapak Ibu, penuh dengan ketidakpastian. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Hari ini aman aja, besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan masalah itu tidak pernah izin kalau datang. Nggak bilang ini, apa, kulono dulu ya, izin ya, saya mau datang. Nggak ada kayak gitu. Pokoknya datang aja. Tetapi kita bersyukur, saudara. Pertolongan dari Tuhan sebagai benteng kita, dia tidak cuma sebentar-sebentar. Amin, Bapak Ibu. Tetapi benteng pertolongan kita dari Tuhan itu adalah konstan, tetap sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari, tetapi benteng sebagai Tuhan berbenteng pertolongan dalam hidup kita, dia tetap sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita berpaling kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Maka mari kita terus bergantung kepadanya.
supaya kita aman dalam lindungannya. Katakan amin Bapak Ibu. Mazmur 91 sangat tepat. Bisa tunjukin Mazmur 91 dulu ya. Mazmur 91 sebentar. Oh sudah ya? Ya, oke. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terus akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terus ayat 3, sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Artinya apa? Bagaimana supaya Tuhan itu menjadi sebagai benteng dalam hidup kita adalah ketika kita masuk dalam hadiratnya. Kalau benteng itu hanya kanan kiri, sekeliling kita. Tetapi tadi dikatakan, Tuhan juga menaungi kita dengan sayapnya. Artinya apa? Dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua kita dalam lindungan yang maha tinggi, yang percaya. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya lambang Israel itu segi 6, Bapak Ibu. Artinya apa? Dari depan aman, dari belakang aman, dari kiri aman, dari kanan aman, dari kiri aman, dari bawah aman, dari aman. Ada perlindungan 6 sisi. Jadi ketika kita dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan ini sebagai kota benteng kita. Kita aman dari segala jurusan. Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya nggak heran, Israel itu jarang sekali kalah perang, saudara. Ingat perang 6 hari. Seluruh negara-negara, saudara, Arab menyerang Israel. Tapi 6 hari bisa ludes dan habis semua. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan adalah sebagai benteng kehidupan. Dan saya percaya, mari jadikan Tuhan sebagai kota benteng dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Yang kedua, Allah itu bagi kita adalah, dan kedua adalah sebagai kekuatan. Wow. Allah itu bagi kita tempat perlindungan yang memberikan kita rasa aman, saudara. Dan yang kedua, Allah juga sebagai kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, Allah itu bukan cuma sekedar tempat perlindungan yang memberikan rasa aman buat kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi dia juga Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, sebagai manusia Bapak Ibu, kita punya banyak keterbatasan. Betul Bapak Ibu? Kita punya banyak keterbatasan. Keterbatasan kita apa aja? Banyak sekali. Waktu kita. Kita tidak bisa berada di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Artinya apa? Itu keterbatasan kita. Kita tidak juga bisa mengetahui apa yang terjadi 1 menit ke depan, itu kita nggak tahu. Kita juga memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Kita juga memiliki keterbatasan pengetahuan. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada yang kita bisa andalkan di dalam kehidupan kita ini. Maka pemazmur mengajak kita di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah ketidakpastian hidup, saudara. Maka bukan jadikan saya sebagai tempat perlindungan, tetapi jadikan dia sebagai kekuatan kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu, Paulus bilang begini, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itu powerful, memiliki kekuatan tanpa batas, memiliki kekuatan tanpa batas, dan bisa berada di tempat yang berbeda-beda di waktu yang sama. Amin Bapak Ibu. Sehingga saudara, bagaimana kita menunjukkan bahwa Tuhan sebagai kekuatan kita? Untuk bisa menunjukkan Tuhan sebagai kekuatan kita lah ketika kita mengandalkan Dia. Amin Bapak Ibu. Anak kita ketika dia mengandalkan kita, berarti dia tahu dia punya keterbatasan.
dia punya kelemahan. Sehingga dia mengandalkan orang tuanya. Ketika kita berkata, Tuhan Engkau lah jadi andalanku, Engkau Allah Tuhan pertolonganku, maka ketika itu kita menjadikan Tuhan sebagai Allah kekuatan kita. Rasul Paulus, saudara, di 1 Korintus 12 sampai 9 sampai 10, saudara. Rasul Paulus ini mengalami satu penderitaan, saudara ya. Dikatakan ada duri di dalam dagingnya. Dia bilang begini, kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Kayaknya salah ayat ini. Justru di dalam kelemahanku, 2 Korintus 2 Korintus 9 12 sampai 10 9 sampai 10 maksud saya. Jadi katakan Paulus mengalami penderitaan yang ada duri dalam daging, saudara. Dia sudah minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan bilang begini. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin, saudara. Jadi sedikit, jangan anggar jago lah gitu maksudnya. Jangan merasa kuat menghadapi persoalan. Jangan merasa hebat, saudara. Jangan mengandalkan jabatan kita. Jangan mengandalkan backingan kita. Jangan andalkan apapun. Maka Paulus bilang begini, justru di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan jadi sempurna. Artinya ketika kita menyatakan sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa. Justru pada waktu itu, kekuatan Tuhan turun dalam hidup kita. Amin, saudara. Kekuatan Tuhan turun dalam hidup kita sehingga, saudara, kita bukan lagi menghadapi persoalan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang senang dalam kelemahan? Saya kira gak ada yang mau dalam kelemahan. Bertolak belakang saya, kontradiksi dengan Rasul Paulus. Justru dia bilang gini, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaan, di dalam penganiayaan kesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan maksudnya gini Bapak Ibu. Maksudnya jika aku lemah, aku artinya apa? Jika aku mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Tuhanlah yang bekerja dalam hidup saya. Katakan amin, saudara. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini mulai mari andalkan Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah persoalan, pergumulan, saudara, justru Tuhan, kuasa Tuhan, saudara, yang sempurna dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Saya senang dengan Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Coba terus ayat selanjutnya. Ayat 9. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Artinya gini Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Kristus, itu ajakan, saudara. Kepada setiap Bapak Ibu yang hari ini mengalami persoalan, pergumulan dalam hidup, ada ajakan Tuhan buat saudara. Jadikan Allah sebagai penolong, sebagai kekuatan saudara. Amin, saudara. Dan dikatakan, ketika kita datang kepada Dia, maka dikatakan, apa yang Tuhan lakukan? Dia memikulkan kuk. Kuk itu bukan beban yang diberikan. Justru kuk yang diberikan itu sebenarnya adalah, ayo kita pikul bersama-sama beban yang ada padamu. Amin, saudara. Jangan berpikir kuk yang kupasang artinya apa? Itu kuk penderitaan, bukan. Justru kuk yang dipasang oleh Tuhan dalam hidup kita ketika kita diundang oleh Kristus, kuk itu adalah supaya kita memikul beban dengan Kristus bersama-sama. Katakan amin, saudara. Kalau kita membajak, kalau orang membajak, maka saudara, ada dua kuk penghubung antara sapi yang senior dengan junior, sehingga dipasangkan kuk itu mereka bisa berjalan bersama-sama membajak, saudara. Amin, saudara. Sehingga saudara, mari jadikan Allah sebagai kekuatan dalam kehidupan kita,
dalam persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu, apapun persoalan yang kita hadapi, mari jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita? Kita akan menemukan, saudara, ketangguhan kita. Kita akan tangguh dan kuat menghadapi segala tantangan, karena kita bukan hadapi dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan ilahi. Sehingga Rasul Paulus berkata begini, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan dalam kekuatan sendiri, tetapi di dalam kekuatan Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga saudara, kita tidak pernah putus asa dalam menjalani kehidupan, tetapi justru kita tetap bisa berkata, Allah itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Tuhan bukan cuma sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, tetapi Dia juga sebagai penolong. Amin, saudara. Sebagai perlindungan, berikan rasa aman, dan Dia juga sebagai sumber kekuatan, yang memberikan kekuatan baru kepada kita, dan Allah juga sebagai penolong dalam kesesakan, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan itu bisa diandalkan di dalam segala keadaan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga adalah Allah sebagai penolong yang dapat diandalkan di segala situasi dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan itu bisa diandalkan di dalam segala situasi? Yang pertama, saudara, karena ada jaminan kehadirannya di dalam segala situasi, apapun, kapanpun, dimanapun, ada jaminan kehadiran Allah. Seperti katakan tadi di bacaan sebelum tadi, bahwa di tengah-tengah ada goncangan, di tengah-tengah ada gempa bumi, di tengah-tengah ada peperangan yang besar, dikatakan ada sungai sukacita yang mengalir. Artinya apa? Ada kepastian, ada jaminan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Amin, saudara. Sangat berbeda dengan kekuatan yang di dunia ini. Kenapa sih banyak orang jadi kecewa, Bapak Ibu? Ketika kita mengandalkan manusia menjadi penolong dalam hidup kita. Karena memang manusia tidak bisa diandalkan. Percayalah, saudara, orang tua kita sendiri pun nggak bisa diandalkan. Pasangan kita sendiri pun nggak bisa diandalkan. Gembala kita pun nggak bisa diandalkan. Siapapun nggak bisa. Maka kita mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebab kenapa? Karena yang namanya manusia selalu punya keterbatasan, Bapak Ibu. Punya keterbatasan seperti kita juga punya keterbatasan. Orang-orang yang kita andalkan, harta kita kah, kekuatan kita kah, backingan kita yang kita andalkan sebagai penolong. Percayalah dengan saya, bahwa saudara pasti akan saudara akan pasti mengalami kekecewaan. Karena memang manusia tidak bisa diandalkan. Nah, tetapi begini. Apa yang ingin saya sampaikan tadi? Mari temukan Tuhan dalam segala keadaan dan dalam situasi apapun yang kita alami. Amin, Bapak Ibu. Temukan Tuhan. Temukan Tuhan, sebab Tuhan sangat dekat dengan kita. Bahkan Dia adalah terang. Dia adalah terang dalam setiap kegelapan yang kita hadapi. Mungkin di setiap kegelapan kita nggak tahu jalan keluar, saudara. Tetapi Tuhan adalah terang yang memberikan kita selalu jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersandar pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kita akan temukan tempat perlindungan yang teguh.
dalam menghadapi badai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan kekuatan Tuhan akan menopang kita di saat kita menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 46 dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita akan selalu hadir menolong kita dalam segala kekuatan kita. Mari naikkan pujian tadi sama-sama, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Amin. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam hidup aku. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku merasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Bagi firman Tuhan berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar yang ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan itu penolong yang dapat diandalkan dalam segala keadaan. Dan Dia selalu ada. Dan Dia ada dekat dengan kita. Kita naikkan pujian sekali lagi. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sebelum kita naikkan pokok-pokok doa kita. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang. Sambil angkat tangan saudara. Saudara yang punya pergumulan hari ini, apapun persoalan saudara, Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. ya, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh,
bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari kita saudara berdoa sama-sama. Ora kapasakata kararaka maradaka mata karadaka marada. Ori kata-kata kraka masakata karadaka maradaka maradaka. Ora kamasakata karadaka maradaka marada. Kami tahu Tuhan, Kau berkata Engkau lah Allah perlindungan kami dan kekuatan kami, dan sebagai penolong dalam kesesakan kami sangat terbukti. Engkau Tuhan yang bisa diandalkan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Goncangan apapun yang kami alami, Kau Tuhan yang bisa diandalkan dalam segala. Bahkan Kau berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Hari ini Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan apapun mereka hadapi hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mereka yang mengalami sakit penyakit, aku berdoa Tuhan sembuhkan mereka semua. Baik yang mereka sakit kanker, aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus, semua akar-akar kanker, baik kanker payudara, kanker apapun Tuhan, kanker paru, kanker otak, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit kanker, semua sakit kanker disembuhkan, dan sakit tumor semua disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan anak-Mu yang sakit Tuhan di bagian mata mereka, aku berdoa Tuhan supaya sembuhkan bagian mata mereka. Aku minta berikan mereka mujizat kreatif, berikan mata yang baru, berikan retina yang baru, berikan bola mata yang baru, berikan lensa mata yang baru. Aku minta di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang mengalami sakit jantung, aku berdoa supaya pembuluh-pembuluh darah jantung mereka semuanya dipulihkan, semuanya disembuhkan di dalam nama Yesus. Aku minta Tuhan, bahkan Tuhan, aku minta mujizat kreatif. Ada jantung yang baru, ada paru-paru yang baru, ada pencernaan yang baru, ada persendian yang baru. Bahkan mereka yang mengalami gangguan vertigo, mereka mengalami gangguan vertigo, hari ini aku perintahkan Tuhan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, semua kutuk vertigo kami hardik semua di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka Tuhan yang mengalami gangguan Tuhan pada bagian tulang belakang, pada bagian pinggang mereka, aku minta di dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan. Ya, ada saraf kejepit yang disembuhkan, ada saraf kejepit yang dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga umat-Mu, apapun pergumulan mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapakku berdoa juga Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu, Bapak Ibu yang merindukan keturunan ilahi, mari taruh tangan-Mu di bagian perut-Mu. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, semua yang merindukan keturunan-keturunan ilahi, hari ini kami berdoa, aku perintahkan supaya kandungan-kandungan semua melahirkan anak-anak ilahi. Aku perintahkan semua Tuhan, sperma mereka, sperma suami semua dipulihkan, semua dibuat kuat Tuhan, sehingga mereka yang merindukan keturunan ilahi, mereka akan memberikan keturunan-keturunan ilahi. Akan ada Tuhan anak-anak yang baru dilahirkan. Aku minta di dalam nama Yesus, bahkan mereka yang merindukan Tuhan, merindukan rumah yang baru, hari aku berdoa supaya Tuhan berikan rumah yang baru, berikan mereka rumah yang baru, bahkan merindukan bisnis yang baru. Aku minta Tuhan ada bisnis yang baru Tuhan. Bahkan anak-Mu yang merindukan Tuhan kebangkitan kembali bisnis mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya setiap bisnis-bisnis yang sudah mengalami penurunan, bisnis-bisnis yang sudah mengalami kebangkrutan, hari ini kami sepakat meminta terjadi kebangkitan kembali terjadi kebangkitan kembali setiap bisnis-bisnis dan perusahaan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang merindukan menjual tanah mereka, menjual rumah mereka. Aku minta Tuhan di dalam nama Yesus supaya terjadi transaksi Tuhan dengan harga yang tertinggi. Bahkan anak-Mu yang merindukan pekerjaan-pekerjaan baru, aku minta Bapa di dalam nama Yesus supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada yang menganggur, semuanya akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bahkan aku berdoa buat keluarga demi keluarga yang telah renggang hubungan mereka. Aku berdoa supaya Tuhan pulihkan hubungan mereka, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Tuhan pulihkan kembali. Aku berdoa supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak mereka, sehingga terjadi keluarga yang harmonis Tuhan, keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Para suami yang sudah lama meninggalkan keluarga, hari ini kami panggil kembali untuk pulang ke rumah. Ke istri-istri yang sudah lama meninggalkan keluarga, hari ini aku panggil pulang kembali ke rumah. Anak-anak yang sudah lama tidak kembali ke rumah, aku panggil ke rumah kembali, supaya tercipta satu keluarga yang harmonis, keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahkan umat-Mu yang mengalami pergumulan dalam bidang ekonomi, aku berdoa, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil Tuhan, sehingga keuangan keluarga semua dipulihkan. Bahkan aku berdoa saat ini Tuhan, semua para suami, para istri dan anak-anak yang terluka, Tuhan pulihkan luka-luka hati mereka, sehingga mereka dipulihkan, mengalami restorasi, sehingga keluarga demi keluarga mengalami pemulihan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, percaya Tuhan malam ini ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada restorasi terjadi dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan secara online acara malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan buat Pilpres Tuhan yang terus akan dilaksanakan tahun depan. Kami berdoa supaya Tuhan turun tangan Tuhan. Kami sudah berdoa buat ketiga calon yang ada. Kami berkati mereka semua Tuhan, supaya Tuhan berikan hati yang bijak buat warga negara Indonesia untuk memilih presiden yang terbaik Tuhan. Presiden yang terbaik Tuhan yang akan memimpin Indonesia di 2024 yang akan datang. Kami minta Tuhan, kami minta dalam Pilpres kali ini, pemilu kali ini Tuhan, tidak ada money politik, tidak ada Tuhan politisasi agama, tetapi semuanya berjalan selangsung umum, bebas dan rahasia, sehingga setiap warga negara Tuhan bebas menentukan hak pilih mereka tanpa tekanan dan tanpa intimidasi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berdoa terus Tuhan buat Ukraina dan Rusia. Pulihkan Tuhan, berikan kedamaian antara Rusia dan Ukraina Tuhan, supaya kami melihat perdamaian dunia terjadi. Bahkan kami berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan peperangan antara Hamas dan Israel. Kami berdoa Tuhan, kami berkati setiap korban-korban yang ada Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kedamaian Tuhan, berikan keamanan di hubungan Israel dengan Palestina, khususnya di Hamas Tuhan, yang terjadi peperangan saat ini. Kami percaya Tuhan malam ini ada doa-doa kami yang dikabulkan oleh Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat gembala kami, berkati gembala kami bersama Ibu Gembala dan keluarga semua. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam ini. Kami bersyukur, dan sebentar kami akan akhiri mesbah doa kami malam ini, dan kami mau terima berkat daripada angkat tangan sama-sama. Kiranya segala berkat dan anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang manis dari Roh Kudus kiranya memberkati kita, memelihara kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama amin. Salam Bapak Ibu semua. Demikian mesbah doa malam ini. Saya percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan turun hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Haleluya. Amin.